Shalom. Oke. Thought Revolutions. Dan ini temanya. Thank you semua tim PW yang sudah melayani. Silo juga. Ya, oke. Ya, apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita bakal belajar. Saya langsung bacain judulnya dulu. Judulnya Saya Tidak Toksik. Boleh diulang sama-sama semuanya? Saya tidak. Sekali lagi. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, ya. Ini bakal menjadi patokan pedoman kita pada hari ini dan semoga sampai di hari-hari ke depan terus mengingatkan diri kita bahwa saya tidak toksik. Oke? Semua siap belajar firman Tuhan, amin. Oke. Saya mau tanya dulu. Siapa yang di sini sering ngomong sendiri? Boleh angkat tangan? Tahu talk to yourself kayak ngomong dalam hati kamu sendiri gitu, yang kayak ya yang ngomong ke diri sendiri aja. Siapa yang di sini sering ngomong sendiri? Ada, boleh angkat tangan? Lebih confident dong, angkat tangan tinggi-tinggi. Orang gila. Ya enggak. Ya, cuman saya juga sering orang yang ngomong sendiri. Salah satu yang maksudnya sebenarnya setiap dari kita pasti ngomong sendiri. Bedanya ada yang akut levelnya, yang kadang-kadang ngomong sendirinya sampai keluar vokalnya. Saya sering banget ketika saya lagi sama orang gitu ya, terus saya lagi mikir di kepala saya, terus ya pokoknya lagi ngomong sendiri, misalkan planning tentang sesuatu, terus orang di sebelah saya tiba-tiba kedenger saya tiba-tiba ngomong something gitu aja, kayak ini kayaknya mesti diginiin deh. Terus dia kayak, hah apa? Enggak. Jadi kayak kebiasaan gitu, kayak kebiasaan ngomong sendiri. Nah, setiap dari kita itu pasti sering ngomong sendiri. Ngomong di dalam hati kita, saying something di dalam hati kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau hari ini, kalau kamu lagi ngomong sendiri, kalau kamu lagi mikir dalam hati kamu sendiri, biasanya pikiran apa yang keluar? Just take back sebentar, pikiran apa yang keluar? Lebih banyak yang negatif atau lebih banyak yang positif? Pada dasarnya. Saya pakai satu contoh simple paling gampang. Contoh, saya tanya Ivan deh, boleh ya Ivan ya? Nggak ada pilihan, gue pegang mic. Ya, saya tanya Ivan misalkan. Ivan kerjanya lagi di Cakung, bener ya? Lagi di Cakung. Ivan, kalau lu pulang kerja biasa jam berapa? Jam 7. Jam 7 udah datang kerja, berangkat jam 7 juga. Semangat budak korporat ya. Semangat ya. Nah, jam 7 berangkat, habis itu lu pulang kerja sampai selesai kerja kadang-kadang baru jam 7 malam, betul ya? Jam 7 malam. Habis itu Cakung kosong jalanannya apa macet? Macet luar biasa kan, jam 7 malam itu jalanannya macet luar biasa. Terus sampai rumah kira-kira jam berapa biasanya? 8:30. Jadi jam 7 pagi sampai 8:30. Fun, pada saat perjalanan lu 7 sampai 8:30 itu, pernah nggak lu lagi ngelihat semua angkot, semua truk-truk keluar, bener kan ya? Cakung kayak gitu kan ya, kalau udah malam semua angkot keluar, pagi semua truk juga keluar, gua nggak ngerti kenapa. Tapi begitu. Semua truk keluar dan lain-lain, dan dari dalam hati lu bisa bilang kayak sambil nyetir gitu, Tuhan berkati setiap orang ini. Pernah? Setuju. dan Ivan adalah salah satu orang terbaik yang pernah saya kenal. Orangnya paling ramah. Pernah kepikiran dalam hati lu pada saat lagi lu ngadapi macet gitu kayak, Tuhan semoga setiap orang ini menyetir dengan bahagia dan sampai di rumah dengan selamat? Pernah? Seumur hidup saya juga gak pernah. Ngerti? Tapi itu contoh sederhana banget dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi seringkali pada saat lagi menghadapi hal-hal kecil seperti macet, seperti ketemu kerjaan, seperti hal lain, kebanyakan dari kita tanpa sadar pasti akan lebih banyak masuk pikiran yang negatif daripada yang positif. Kenapa? Karena suara di dunia ini lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Dan itu udah jadi fakta. Udah di semuanya. Kalau kamu ngeliat semua sosial media, berita yang mana yang bakal lebih cepat viral? Apakah ada orang membantu orang susah? Itu viralnya temporary. Atau artis bikin kesalahan? Yang mana yang lebih cepat viral? Ketika sesuatu yang sifatnya negatif, sesuatu yang buruk, itu akan lebih cepat viral. Saya kerja di dunia F&B. Kalau review, ini saya sendiri. Dulu ketika kita ngelihat satu restoran sepi biasanya, terus tiba-tiba hari itu rada rame,
Saya dulu pas zaman papi saya masih ada, papi saya sering bilang gitu, "Pih, restorannya kayak rame tuh." Ah, paling keluarganya. Jahat banget kan kayak kayak paling keluarganya doang yang ngisi, paling apa. Jadi ketika kita ngelihat, kalau kamu ngelihat kayak ada satu restoran sekarang gitu ya, terus mereka ada banyak positif review dari orang-orang bintang 5, enak banget ini dan semacam. Kadang-kadang lebih gampang di kepala kita mikir, paling dibayar. Ah, paling ininya biasa. Tapi begitu ada satu negatif review, impact-nya lebih lama, bener gak? Yang kamu cari, kenapa orang komplain sama tempat ini? Kenapa orang bilang nggak enak? Kenapa? Jadi sesuatu yang negatif secara tanpa sadar lebih gampang stick di kepala kita, nempel di kepala kita dibandingkan sesuatu yang positif. Kebaca semua ya, jelas ya. By the way, lampu yang ini bisa dimatiin nggak sih? Gue berasa gue kuning. Sakit, amit-amit. Cina. Ya, maaf ya, sorry ya, lampu yang kuning ini kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak apa-apa. Oke, nah, ayo Amsal 4 ayat 23 kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Thank you, bantuin lampunya. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ada dalam ayat ini sebenarnya ada law of cognition, ada gimana otak kita tuh bekerja, gitu loh. Otak kita tuh di-rewired, diciptakan sama Tuhan, kita bisa meng-connect things. Jadi kayak misalkan contoh, kamu ngelihat anjing dan kamu bisa membayangkan, oke, anjing itu bakal menggonggong, anjing itu suka dipet, anjing itu dan lain-lain. Otak kita bisa rewired our brains untuk bisa connect things. Otak kita bisa inget hal-hal sekitar kita. Misalkan saya bilang sebut NLC, kamu bisa membayangkan di kepala kamu adalah ruangan ini dengan gedung warna birunya dan lain-lain segala macam. Habis itu kita bisa grouping similar objects, kursi yang mirip-mirip kayak gini segala macam. Kita juga bisa bedain bahwa oh, Ivan bajunya beda sama Ken, ya jelas, ya kan? Kita nggak buta gitu. Terus kayak frekuensi ya, otak kita semakin ditrain, semakin sering kita ngelakuin hal sesuatu yang sama, semakin baik, semakin cakap. Misalkan kamu latihan belajar main bola, hari pertama nggak bisa, besokannya kamu latihan terus, lama-lama bisa. Kenapa? Karena otak kamu store the memory bahwa jadi experience, bahwa itu makin bisa. Nah, terakhir otak kita juga jelas pasti bisa mengingat hal-hal memori baik yang lama maupun yang baru, dan jelas yang baru pasti lebih gampang diingat. Nah, dari ayat ini sebenarnya how God create our brains untuk bisa membuat pikiran dan kepala kita semuanya penuh, itu memang ada peran pentingnya. Kenapa? Yang pertama, dari pikiran itu akan menghasilkan tindakan. Betul ya? Dari pikiran pasti keluar di kepala kita dulu, baru kita kerjain sesuatu. Oke? Dari tindakan, kamu berulang akan jadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan, kamu berulang terus akan jadi apa? Nah, pikiran akan menghasilkan tindakan, tindakan akan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan akan menghasilkan kehidupan. Nah, kenapa ayat tadi dibilang bahwa, hey, jagalah hatimu, pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Urutannya kira-kira seperti ini. Nah, dari pikiran kita biasanya, kan di Alkitab ada tulis ya, betapa apa yang kita omongin bahkan itu udah termasuk tindakan. Jelas ya. Jadi misalkan saya mikir tentang macet nih gitu ya. Kamu ngelihat keadaannya, situasinya macet, itu baru mikir di kepala kamu. Begitu kamu complaining di dalam mobil, padahal kamu lagi sendiri. Duh, macet banget. Pulangnya lama nih. Itu udah tindakan. Oke? Nah, tindakan setiap hari kamu ngelewatin macetnya, dan setiap kali kamu di dalam mobil itu, kamu ngelakuin hal yang sama terus. Macet nih, capek. Macet nih, capek. Macet nih, capek. Macet nih, capek. Akan jadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan akan turun kehidupan. Contohnya gimana kalau yang tadi dari macet? Macet nih, capek. Dan ketemu udah mulai kebiasaan, nyampe di mobil bawaannya udah, gue mesti menghadapi 2 jam perjalanan lagi, gue mesti menghadapi situasi yang sulit, naik pagi mesti ngadepin macetnya lagi. Dan habis itu kamu pulang, nyampe ke rumah, saya udah capek, saya udah gak boleh ngapa-ngapain, gak boleh ada yang ganggu saya, gak boleh ada yang ini saya, karena mentalitas saya sudah capek, saya udah ngelewatin ini semuanya lagi dan lain-lain. Hal kecil cuma dari ngadepin macet, contohnya. Tapi itu yang kamu lewatin 5 hari seminggu, bener ya, kerjanya 5 hari seminggu ya.
Ya kan kira-kira gitu ya. Ini salah satu contoh doang, tapi kalian bisa relate dalam any example dalam kehidupan kalian sendiri. Bahwa semua yang kamu pikirkan ketika kamu mulai jadi tindakan, biasanya sebelum menjadi kebiasaan, jedanya ada apa? Jedanya ada impact. Ada dampaknya dalam kehidupan kita. Dan biasanya yang tanpa sadar jadi kebiasaan, kalau impactnya nggak langsung berasa. Contohnya gimana? Kalau kamu komplain, ya kalau kamu komplain sesuatu gitu ya, terus tiba-tiba ada petir datang, lu bakal komplain lagi nggak? Nggak kan? Sama kayak pertanyaan tentang konteks tentang gym gitu ya. Gym kalau satu hari nge-gym, besokannya badannya langsung jadi, kamu bakal nge-gym nggak? Gue juga bakal, amin puji Tuhan. Ini kelemahan yang paling besar saya gitu ya. Gym, kalau impactnya langsung kelihatan, saya pasti akan nge-gym terus. Tapi karena kamu nge-gym, nggak langsung jadi besoknya, badannya nggak langsung jadi, nggak langsung kurus dan lain-lain. Dan kamu ganti dengan makan yang nggak sehat. Makan yang nggak sehat, kalau abis kamu makan yang nggak sehat, langsung sakit nggak? Nggak toh? Bener kan, kecuali basi. Ya tapi kalau makanan apapun yang kamu makan nggak sehat, makanan full of fats dan lain-lain segala macam, ya nggak langsung sakit besokannya. Waktu kamu nggak berasa impactnya, kita nggak langsung harus mengubah tindakan kita karena nggak ada konsekuensinya. Tanpa sadar itu yang jadi kebiasaan kita. Sama waktu kita sedang melakukan tindakan yang negatif dari pikiran kita, karena tidak ada impactnya langsung dalam kehidupan kita, tanpa sadar itu akan jadi kebiasaan kita. Dan dari situ akan jadi kehidupan kita. Paham semua, jelas sampai sini semuanya? Ya. Nah, pikiran kita itu benar-benar kuat. Dan maksudnya gini, your stronger thoughts bakal mendirect kehidupan kamu. Pikiran kamu yang terkuat itu yang akan menentukan arah di bawahnya, tindakan, kebiasaan, dan kehidupan kita tadi. Contoh, saya sering banget ketemu sama beberapa orang, termasuk ya siapapun itu, ketika mereka sedang ngomong, yang tadi saya bilang, mereka sedang ngomong, dan mereka cuma bilang kayak, ketika mereka ngomong sesuatu, terus orangnya sakit hati, orang yang lain yang dengar sakit hati, terus dia bilang, kan gue cuma ngomong. Ngerti ya, seakan-akan itu ngomong kosong doang yang lewat, gue cuma lewatin doang, gue cuma ngomong doang kok, ngapain sampai sakit hati, ngapain apa-apa. Tapi ingat, your strongest thoughts will direct your life. Artinya kalau kamu cuma ngomong doang, tapi itu udah ada di pikiran kamu, dan kamu sudah memilih untuk ngomong hal itu. That's on you. Bahwa pentingnya kita menjaga pikiran yang diminta Tuhan tuh sampai kayak tadi. Kamu gak bisa cuma bilang ngomong doang. Makanya di Alkitab ditulis bahwa menjaga lidah itu susahnya setengah mati. Ini paraphrasing, gak ada kalimat kita. Cuma maksudnya betapa susahnya menjaga lidah. Kenapa? Karena decisions dari otak kamu sampai ke lidah itu happens in milliseconds. Ya kan, gak ada yang lemot kan di sini, kayak di kepalanya mikir apa, nyampe di lidah 10 detik, 20 detik, enggak dong. Mau ngomong apa langsung dari kepala kamu, decide on it, dan itu langsung keluar di kata-kata kamu. Jadi artinya, that is your strongest feeling. Waktu kamu lagi ngomong sesuatu, meskipun kamu abis itu defensif dengan, kita defensif deh, dan bilang kan gue cuma ngomong, gue gak bermaksud, gue cuma nyampein. Nah itu kadang-kadang hal-hal yang kita mesti inget, ada gak ya kita kerjain kayak gitu? Kan gue cuma bercanda. Nah, cuma itu, that's your strongest feeling loh, hati-hati. Nah, kalau kita tahu sekarang, jadi susah gak ngejagain ini semua? Jelas susah. Jelas sangat susah. Your strongest thoughts will direct your life. Ada satu dari seorang namanya Dr. Paul Tripp, dia bilang kayak gini, no one is more influential in your life than you are. Because no one talks to you more than you do. Tidak ada orang yang lebih influential selain kamu sendiri. Karena gak ada orang yang ngomong sama dirinya sendiri lebih banyak dari kamu sendiri. Paham ya? Saya influential, misalkan saya respect sekali sama Merrick. Sebagai pemimpin, sebagai mentor, sebagai teman lama. Jadi kalau Merrick kasih saran kayak baju lu jelek deh, lu juga enggak lah. It's not a competition gitu. Kayak baju lu kurang, mungkin gue akan kepikiran, oh ya gitu ya. Misalkan contohnya kayak gitu. Tapi saya lebih banyak ngomong sama diri saya sendiri daripada saya ngobrol sama Merrick. Betul ya? Dia cuma tahu sebatas apa yang saya ceritain. Bahkan istri saya pun orang yang influential paling sama saya. Tapi yang lebih banyak ngomong sama diri sendiri tetap saya. Istri saya nggak ada di mobil pada saat saya menghadapi pekerjaan, betul kan? Kayak saya berangkat kerja ada macet dan lain-lain segala macam. Saya bertemu sama rekan kerja segala macam. Yang paling banyak berpikir dan berbicara sama diri saya sendiri adalah saya sendiri. Artinya saya yang punya influence-nya. Saya punya kontrol
Saya yang punya decision, saya mau ngubah hidup saya ke arah mana. So your thoughts are powerful, but yes, you can control your thoughts. Pikiran kamu boleh kuat, tapi kamu punya kuasa untuk mengaturnya. Nah, banyak orang mengecilkan kuasanya kita sendiri. Pikiran kamu kuat, iya aduh saya begini karena masa lalu saya, karena ada orang-orang sekitar saya, karena culture budaya perusahaan saya begini dan lain-lain segala macam. Padahal, kamu punya kekuatan untuk mengatur kamu mau hidupnya ke arah mana. Masa lalu kamu, lingkungan kamu, apapun keadaan kita hari ini, tidak membatasi arah saya hidup mau kayak gimana. Sama sekali tidak ada batasannya. Banyak orang menjadikan itu sebagai alasan karena ya udah, ini culture, ini budaya, nggak bisa dilawan dan lain-lain. Tapi ingat, kamu lebih banyak ngomong sama diri kamu sendiri, kamu lebih banyak influence your own self, bukan orang lain. Oke? Nah, jadi hari ini ada 3 pelajaran penting yang kita mau pegang. Yang pertama adalah kecil juga. Step 1, kenali bahayanya. Maaf kekecilannya. Nomor 1, kenali bahayanya. Bahaya apa? Bahaya toksik. Jelas kalau dengar kata toksik, toksik ya. Ya udah, kita juga tahu nggak boleh toksik ya. Saya tidak toksik tadi gitu. Nggak boleh negatif dan lain-lain. Tapi lu mesti kenal benar-benar bahayanya nyampe mana sih. Bukan cuma sekedar kayak nggak boleh, kenapa? Karena kita orang Kristen, Tuhan baik, kita nggak boleh jahat. Gitu. Bukan kayak gitu doang, ngerti ya? Harus ada impact dalam kehidupan kamu yang kamu suatu hari akan ngerti. Yang kedua, kita akan belajar tentang area mana yang kita paling struggling. Area toxic mana yang kita lagi paling hadapin, lagi paling susah hadapin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah cara menghadapinya. Okay, I hope today's message bisa membantu teman-teman. Sama seperti ini juga mengingatkan saya banyak sekali hal. Ya, yang pertama, kenali bahayanya dulu. Ya, toxic menjadi toxic atau tanpa sadar kita menjadi orang yang negatif, orang yang toxic. Itu bukan hanya merusak diri kita sendiri, tapi juga pasti akan merusak kehidupan orang sekitar kita. Saya ingat saya pernah sharing tentang bahwa hurt people will hurt other people's, heal people will heal other people. Orang yang sakit hatinya, orang yang kecewa dan lain-lain, tanpa sadar dia akan bawa kekecewaan itu dan melakukannya ke orang lain. Meskipun dengan cara yang berbeda. Tapi tanpa sadar dia akan bawa negativity itu ke orang lain. Tapi orang yang sembuh, orang yang berbahagia dalam Tuhan, dia akan membagikan hal yang sama ke orang lain. Nah, di pikiran toksik bukan hanya merusak diri kita sendiri, tapi juga kehidupan orang sekitar. Ada sebuah ayat dibilang kayak gini, di ayat Roma 8 ayat 5-6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Contoh paling gampang. Kenapa berpikiran toksik bisa merusak diri kita sendiri dan orang lain? Ketika waktu kamu lagi ini cerita, saya akan mencoba mensensor ceritanya, tapi ini cerita real. Jadi bahwa ada kejadian di mana ada seorang pekerja yang bagus. Oke? Ada seorang pekerja yang bagus. Dan ada timnya yang pekerjaannya kebetulan lebih toksik arahnya. Jadi yang kayak, wah ini pasti nggak pernah ada hal bagus, lain-lain. Pokoknya mulutnya lumayan lancar lah, lumayan toksik gitu. Dan mereka rekan kerja bareng, tapi beda divisi. Oke, tapi rekan kerja bareng meskipun timnya sedikit, ya mereka rekan kerja bareng. Suatu hari si yang agak toksik lagi kayak, ya wah ini perusahaannya berantakan manajemennya. Bosnya kurang dan lain-lain segala macam, ini kayak gini. Yang bener cerita curhat. Gue bingung nih. Gue satu grup chat doang loh. Jadi nggak satu divisi bang, satu grup chat doang. Tapi gue bingung ya. Gue kagak ada masalah sama manajemen. Gue nggak ada masalah sama atasan gue yang lain-lain. Semuanya oke aja. Tapi kalau gue belain, gue nanti yang dibully. Gue nanti yang bakal diomongin sama dia. Gue yang bakal dijauhin. Jadi gue diem aja. Apa yang terjadi? Nyampe diam aja kesannya dia udah bener ya. Kesannya daripada ikut-ikutan dia nggak dua muka loh, dia nggak fitnah dan lain semacam. Tapi suatu hari ketika yang toksik lagi nyebarin sesuatu yang mungkin benar fakta, dan itu cuma satu kesalahan,
maka di kepala dia akan, wah benar juga yang dia ngomongin. Berarti di cerita yang lainnya juga benar. Manajemenku berantakan dan lain-lain segala macam. Hal kecil, tapi ini percaya sama saya, ini sering banget terjadi. Sering banget. Kita nggak berani decide hal yang benar karena kita takut kena lingkungannya, anak culture-nya udah seperti itu dan lain-lain segala macam. Makanya ketika saya dibilang di sini bahwa bikin toksik bukan cuma merusak diri sendiri. Orang yang toksik terus-terusan dia juga nggak sadar, bener kan? Dia nggak sadar, dia capek, dia cuma complaining about everything, bahwa tidak ada yang baik terjadi di dunia ini. Tapi tanpa sadar ada orang-orang sekitar dia yang pelan-pelan mulai, bener juga loh kata dia. Iya juga ya. If you see social media today trends, kalau siapa yang main TikTok, bukan main bikin konten, sering nonton aja, gitu. Ya, ada beberapa di sini, ya kan? Saya setiap kali nonton TikTok yang mulai keluar di saya algoritma paling banyak tentang kerjaan kebanyakan, tentang corporate culture ceritanya. Yang paling sering adalah pasti yang anak-anak muda gitu kan, yang quiet quitting lah, bos ini kayak gini, perusahaan toxic, ciri-ciri perusahaan toxic, bla 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 bla. Terus gue kayak mikir, wah, aku di salah satunya gitu. Nggak, misalkan ada kayak gitu-gitunya, pasti ada kayak gitu-gituan itu. Sampai gue juga lihat kayak lucu banget, tapi gue nonton yang kayak jeritan para karyawan gitu kan, jeritan para karyawan ada apa segala macam, terus mereka ceritain betapa complaining tentang perusahaan dan lain-lain. Terus ada juga akhirnya kayaknya pokoknya karyawan ini jelekin semua bosnya dan lain segala macam. Terus ada juga sekarang curhatan para bos, seriusan ada accountnya, jadi kayak namanya bukan curhatan para bos, tapi ada jadi kayak perwakilan dari para manajer atasan menyampaikan tim yang toksik seperti apa, bos yang baik seperti apa. Jadi gue nonton itu kayak lucu banget ini dua gitu loh. Dua-duanya kayak bertolak belakang, but it's the truth. Ngerti ya? It's the real truth bahwa di dalam hari-hari kita sekarang, kamu ngedenger yang mana? Kamu akan lebih fokus kemana? Bener kan? Karena pas saya ngelihat karyawan saya, misalkan ada yang tadi ceritaan para karyawan, dan saya lagi mikir kayak dia jelek-jelekin bosnya, terus gue lihat kayaknya gue nih yang dijelekin, padahal gue juga gak kenal tuh orang, ngerti ya? Kayak wah kayaknya gue ada kayak gini-ginian segala macam. Tapi pada saat ada yang di account bos yang lain, mereka bilang kayak, oh itu adalah ciri manajer yang benar. Loh jadi gue benar apa salah nggak tahu. Ngerti ya? Karena itu semua tergantung dari sudut pandang orang masing-masing. Tapi orang yang berpikiran toksik akan selalu mencari cara bahwa, hey, semuanya buruk, tidak ada yang baik, bebal ya bebal, semuanya buruk. Dan ketika kita lagi terus-terusan di posisi itu, arah kehidupan kamu, seperti yang tadi dibahas, arah kehidupan kamu lagi mengarah kemana? Capek nggak ketemu sama orang toksik? Capek kan? Di setiap circle kita pasti ada yang toksik. Pasti ada. Dan kadang-kadang seringkali saya berani jujur, kitanya yang toksik. Setuju? Kalau ada yang belum, abis ini saya bahas kok. Kemungkinan besar bahwa kita sendiri yang toksik. Dulu tiap kali dibilang pasti kayak dia selalu ada termsnya dibilang kayak gini. Dalam satu geng lu pasti ada teman lu yang toksik, tukang gibah lah atau apa segala macam. Kalau dalam geng lu kagak ada sama sekali, berarti mungkin lu orangnya. Ya kan? Tapi ya kalau sekarang saya berani bilang bahwa apakah kita semua toksik? At some point, I can say maybe. Kalau mungkin kalian gak, good for you guys. Tapi kalau buat saya sendiri, saya sambil siapin, saya sambil lihat kayak, wow, aku memenuhi beberapa kriteria ini gitu. Ya, jadi yang pertama, ingat kita mesti tahu, kenali bahayanya berpikiran toksik bukan hanya merusak diri kita sendiri, tapi juga kehidupan orang sekitar kita. And the only thing I can say adalah gini, kamu gak bisa expect orang lain untuk betulin toksiknya kita sendiri. Kadang-kadang banyak dari kita merasa kayak, oh gue tahu gue toksik, gue tahu ini hal yang salah, ini hal yang negatif, gue gak boleh ngelakuin hal itu. Terus kita menunggu pria datang dengan kuda putihnya dan memperbaiki kehidupan saya. Atau seorang wanita yang baik dan lain-lain, dan itu bisa mengisi kekosongan dan membuat saya menjadi orang lebih baik. No. Itu urusan masing-masing. You gonna deal with your own stuff. Ngerti ya? Bukan orang sekitar kita, bukan PR-nya Merik sebagai pemimpin untuk, ayo dong, gereja ini toksik, jadi lu yang benerin. Tidak. Itu kita sendiri PR-nya. Kenapa sekali lagi, tadi kalimatnya adalah, siapa yang paling influential dalam kehidupan kita sendiri? Kita sendiri. It's not the people around us. Okay? Nah, kita masuk yang bagian kedua. Sekarang, what is your battle? Area di mana yang kamu lagi bertarung? Oke, tadi kita udah tahu bahayanya. Kamu gak mau sampai suatu hari di akhir kehidupan kamu atau di masa tua kamu, di lanjut usia kamu terus menghadapi
toxic diri kamu sendiri. Capek loh. Capek kan ngeluh. Ngeluh aja capek, bener kan? Ngeluh pulang capek, itu tuh capek. Nah, orang yang ngedengerinnya juga bakal capek. Jadi kita juga nggak mau sampai tua kita gitu-gituan terus. Oke? Tapi sekarang apa areanya? Kita perlu tahu nih. Yang pertama, salah satu areanya adalah tidak bisa percaya orang. Atau dibilang di sini relational cynicism. Sinis lah. Sinis skeptis, nggak bisa percaya sama orang. Biasanya ini terjadi karena kita juga nggak percaya diri kita sendiri. Atau juga kayak pengalaman-pengalaman buruk yang kita pernah lewatin, macam-macam. Nah, ini paling sering terjadi biasanya di dunia kerja. Bos lu lagi baik sama lu, cari muka, gitu kan? Pasti ada maunya. Kayak gue bakal disuruh lembur, gitu kan? Kayak jeritan para karyawan banget nih, gitu kan? Kayak bos lu lagi baik, enggak deh, kayak nggak mungkin. Rekan kerja lu yang nggak pernah kontak lu tiba-tiba lagi kayak, makan bareng yuk, MLM. Insurance nih atau apa segala macam gitu. Cynicism itu bicara tentang kita ya gak bisa aja percaya sama orang. Somehow orang itu pasti ada niatan yang tidak baik untuk sama kita. Impactnya apa? Jelas kalian udah bisa tahu sendiri ketika kita gitu. Terus kamu akan menutup lingkungan kamu sendiri, gak main sama orang lain. Dan kita akan takut sendiri, kenapa? Takut orang nyakitin kita. Gitu. Yang kedua, selalu ada hasil terburuk atau negative filtering. Ini bicara tentang kamu, saya nggak tahu ada yang bisa relate nggak. Tapi misalkan nih, lu janjian sama teman lu, lu janjian sama teman lu, kita ngafe yuk, gitu. Jam 2. Terus jam 2 dia belum datang, terus nggak ada kabar. Terus di kepala lu yang keluar adalah pikirannya, jangan-jangan dia kecelakaan. Ada yang pernah? Di situ? Nggak ada. Oh, gua doang. Oke. I'm sorry. Tapi ya, itu salah satu area gue. Ini salah satu area gue. Setiap kali ada sesuatu hal yang tidak sesuai plan, saya akan selalu memikir konsekuensi yang terburuk. Saya pernah cerita ini, salah satu kejadiannya tentang waktu itu, waktu lagi mau punya anak dan lain-lain, itu di kepala saya lewat semua. All the bad things yang paling buruk-buruk itu di kepala saya lewat semua. Dan orang kalau dengar kayak, kok bisa? Itu pemikiran yang sangat-sangat bodoh gitu. Kok bisa itu? Tapi itu yang saya hadapin. Jadi kayak, terutama, ya ini muncul saya, kalau cerita saya pribadi, ini muncul setelah ayah saya meninggal. Gitu loh, ketika ayah saya meninggal tanpa sebab, jadi tiba-tiba kayak, tada, lewat gitu masuk surga. Dengan iman pasti masuk surga. Ya dia tiba-tiba lewat begitu saja, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda, dia lewat. Sejak itu setiap telepon, kenapa saya sering banget kayak orang kalau chat saya dan lain-lain, saya usahakan langsung balas. Kalau telepon saya itu, saya usahakan untuk selalu available. Apapun itu, saya usahakan. Makanya saya kadang-kadang gregetan itu. Kebetulan istri saya orang yang jarang balas, jadi kayak, boy di kepala gue lewat semua nih. Ngerti ya? Dia lagi di mana segala macam gitu-gitu dan tapi itu yang lewat di kepala saya. Ini salah satu area yang saya berjuang. Selalu ada kemungkinan yang terburuk. Sesuatu. Dipanggil sama bos tuh. Misalnya, gue tadinya mau pakai contoh Ken, tapi Ken bosnya gue lupa. Misalkan Ken dipanggil sama investor misalkan. Dipanggil sama investor gitu kan. Dipanggil sama investor. Terus kalau orang yang berpikirnya contohnya kejadiannya apa? Wah, kayak investment gue mau dicabut nih. Ngerti ya? Kayak itu that's just running in your thoughts instead of kayak okay, let's meet up, kayaknya ada something yang new dan lain-lain. Tapi ada orang-orang yang struggling di area sini. Salah satunya saya secara pribadi saya struggling di area sini. Yang ketiga, all or nothing. Maksudnya apa? Ini tuh cara pikir, cara di kepala kita yang mengelompokkan segala sesuatu jadi antara berhasil sekali atau gagal sekalian. Jadi dia tidak bisa mengapresiasi proses yang di tengahnya. Hasil meet tuh nggak boleh. Ngerti? Jadi misalkan ada project, berhasil apa enggak, nilainya antara 10 atau 0. Gitu loh. Nah ini kesannya kayak, oh yaudah dia perfeksionis, bukan kayak gitu. Tapi di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tanpa sadar masuk di area sini. Contohnya kayak gimana, misalkan kamu kecewa sama satu gereja, satu orang di gereja. Semua orang Kristen sama saja. Putus. Semua cowok buaya. Betul. Ya. Semua cewek sama aja gitu. Semua orang tua dan lain-lain pasti nggak bakal ngerti. Saya kadang-kadang lewat di sini apa? Wah, menghandle Gen Z susah ya.
Dalam pekerjaan, contoh-contoh paling real buat saya adalah kayak, wah, kerja sama Gen Z sangat berbeda ya, sangat sulit ya. Apakah semua Gen Z begitu? Tidak. It's about this mindset tanpa sadar. Salah satu ciri khas kamu lagi struggling di area sini, kita lagi struggling di area sini, perhatikan kata-kata kita sendiri. Kamu pakai kata-katanya selalu dan tidak pernah gak? Dia selalu kayak gitu. Oh, kamu gak pernah apresiasi aku, kamu gak pernah bilang thank you. Oh, dia selalu telat. Itu adalah ciri-ciri orang yang struggling di area sini. Ngerti ya? Karena dia mengelompokkan segala sesuatu menjadi ya udah pokoknya semuanya digeneralisir langsung. Dan yang terakhir, aku tuh korban. Blaming. Ini salah satu area yang saya paling banyak berjuang juga. Yaitu kadang-kadang ketika kita kayak lagi kerja gitu ya segala macam, terus lu merasa kayak pas lu disalahin kayak kayaknya gue nggak salah, tapi tidak berhenti sampai sono. Kayaknya gue nggak salah, kayaknya dia, dan dia yang matanya buta. Jadi orang-orang lain yang salah dan aku tuh korban di sini. Gue dealing with a lot of this, dan gue menemukan setelah beberapa lama, gue menemukan gue kayak berusaha membersihkan nama baik gue sendiri gitu loh. Kalau ini bukan salah gue. Habis lama-lama gue pikir, kenapa ya kerjaan gue jadi begini? Ngapain ya gue mesti menjelaskan ke orang-orang bahwa aku tuh korban, guys. Orang-orang salah paham. Aku tuh baik kok. Ngerti? Pernah gak kalian merasa seperti itu? Dimana sometimes adalah orang sekeliling kita yang salah. Ini mungkin ke contoh ekstrim ya, tapi try to reflect back di kehidupan kita masing-masing, di hari-hari biasa kamu, mana area yang kamu lagi perjuangin. Gak ada, saya sempurna. Iya. Ya mungkin cek lagi ya, saya cuma bisa bilang gitu doang. Tapi menurut saya, setiap orang pasti ada di salah satu area ini. Area yang mesti diperjuangin. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena tidak semua orang mengalami hal empat-empatnya. Mungkin ada, tapi tidak semua orang menghadapi empat-empatnya langsung. Ada area yang dimana kamu mesti fokusin. Makanya ketika saya pelajarin dan lain-lain, saya ngelihat kayak, 2, 3 dari 4. Buruk sekali saya. Cuman ya kayak, ada banyak yang saya mesti pelajarin di sini. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau kamu udah tahu bahayanya toksik seperti apa, kamu sekarang sudah tahu area saya di mana, pertanyaannya, bisa dibenerin gak? Bisa diperbaikin gak? Jawabannya bisa. Tapi susah. Jawabannya bisa tapi susah. Mazmur 103 ayat 1-5. Di bagian ini saya boleh minta semua ready sama Alkitab ya? Boleh? Semua ready sama Bible-nya. Mazmur 103 ayat 1-5. Ya. Ya, udah ketemu bilang amin. Oke. Mazmur 103 ayat 1-5 saya bacain ya, tapi semua bisa sambil baca masing-masing. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Satu-satunya cara untuk kita memperbaiki kekuatan kita, perbaiki pikiran kita, adalah kita harus mencari kekuatan dalam Tuhan. Saya kasih contekan dari sekarang. Berapa banyak buku yang kamu baca tidak akan membantu. Berapa banyak orang influential, berapa banyak orang penting, orang berhasil yang kamu dekat dan connect with dan belajar bareng, tidak akan membantu mengubah toksiknya kita. Pasangan kamu sehebat apapun tidak akan membantu. Yang membantu cuman ini doang. Kenapa saya bilang tadi? Kamu udah dengar dari awal bahwa hari-hari kita itu lebih banyak penuh sama yang negatif. Kalau kamu nggak connect kalau kita nggak connect sama source yang benar, sama Tuhan yang benar, apapun yang di dunia ini yang cuma sementara itu udah pasti nggak akan bisa kita pegang. Jelas ya. Secara logiknya, it's very simple.
Mau kamu punya lingkungan bagus banget pun, kamu ketemu cukup often, tapi waktu kamu pulang ke rumah, waktu kamu sendiri, apa yang lagi ada di pikiran kamu waktu kamu di perjalanan, itu gak akan batasi. Satu-satunya cara adalah mencari kekuatan dalam Tuhan. Dan ini akan menjadi contekan kamu dalam berapapun tahun kehidupan kamu. Ya, belajar dari orang lain bisa perbaharuin skill kamu. Dari nggak tahu jadi tahu. Ya, dari orang yang nggak bisa jadi bisa. Tapi hati cuma bisa sama Tuhan. Filipi 4 ayat 8 dibilang gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dibilang bahwa untuk bisa kita belajar mengubah pikiran kita mesti translate sama pikiran yang baru. Betul ya? Cuman berdiam tadi seperti cerita dari yang tadi saya ceritain, kamu diam tidak akan mengubah keadaan. Kamu mesti lawan dengan posisi yang benar. Suggestion yang saya bilang ke dia adalah leave the group. Gak usah pusing. Yang nilai lu bukan mereka. Yang nilai lu kan atasan lu dan lain-lain. Prove it word. Lu gak mesti belain dia kalau lu gak mau gitu loh. Tapi leave the group, leave the toxic environment dan lain-lain. Udah, just work. Kerjain gitu loh. Kalau mereka salah, prove it mereka salah. Maksudnya bukan prove it dengan marah dan lain-lain, tapi ya udah, I don't think that's right. Kita mesti ngelakuin hal yang benar. You need to change. Kita perlu mengubah toxic pikiran yang ada di kepala kita. Cuma dengan firman Tuhan. Makanya di sini dibilang, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Oke. Pikirkanlah semuanya itu. Gue pikir ada kucing. Ya kenapa? Karena dari pikiran tadi turun ke kehidupan kita semua. Makanya Tuhan minta mulai dari pikirin dulu aja. Tuhan gak minta langsung bertindak dulu ya. Gue minta, Tuhan gak pernah tagih mana buahnya. Ya kan dulu pas sekolah minggu kita sering ditanya, nanti kalau kamu masuk surga bakal ditanya sama Tuhan, mana jiwanya? Kalau gak ada, kamu diturun kelempar neraka, serem banget cuy gitu. Itu kayak entah ajaran di mana gitu. Tuhan gak pernah minta kayak mana buahnya dulu. Buktikan buahnya. Manusia ngelihat dari buahnya, tapi yang Tuhan minta adalah benerin pikirannya dulu. Which is it's something within our control. Kita bisa memilih untuk memikir hal-hal ini. Bukan dari lingkungan sekitar kita. Oke. Satu saya belajar dari seorang bernama Daud. Boleh dibuka semua 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 4. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 4. Udah ketemu? Ya, oke. Saya bacain ya. Kita belajar dari Daud ini. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yezreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. This is the notes, highlight this one. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi 1 Samuel ya, 30 berarti ayat 6 tadi. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Gimana caranya Daud bisa melakukan hal ini? Loncat sedikit. Mazmur 103 ayat 8. Saya minta teman-teman buka. Mazmur 103 ayat 8. Oh, this is fun. Sudah ketemu? Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan panjang sabar dan berlimpah. Pernah dengar ayat ini? Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita loncat lagi dikit. Mazmur 86 ayat 15. Masih di Mazmur, ayo kita loncat lagi dikit. Mazmur 86 ayat 15. Udah ketemu? Boleh saya minta Erik baca, Erik? 86 ayat 15.
Sama ya? Mazmur 145 ayat 8. Siapa yang udah ketemu? Ada? 145 ayat 8. Ada yang udah ketemu? Merek boleh bacain? Salah. Iya, 145 ayat 8. Gue sampai mikir kayak, wow, Inggris translation ke Indonya beda jauh sekali. Bahasa Indonesianya kalau kalian baca sama lagi nggak? Sama ya. Jadi Daud kreatif nggak? Nggak, diulang-ulang. Dan tiga pasal yang beda-beda, ayatnya sama semua. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tapi Daud belajar dari siapa? Keluaran 34 ayat 6. Loncat yang terakhir. Keluaran 34 ayat 6. Salah pencet saya. Keluaran 34 ayat 6. Saya bacain ya. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Sama? Daud kalau lagi ada masalah, dia gak perlu cek Alkitab lagi. Dia tahu Tuhan yang dia kenal orangnya seperti apa. Makanya dia bisa ingetin dari dalam hatinya, Tuhan saya adalah Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dia bisa remind himself. Makanya kalau tadi kita balik ke Mazmur 103, dibilang di pertamanya yang paling penting, ketika Daud lagi sangat-sangat bersedih, Daud lagi sangat-sangat kecewa, maksudnya dia bener-bener kayak, kamu bisa bayangin gak sih, kayak dia pulang perang, setelah pulang perang capek dan lain-lain segala macam, semuanya udah berat banget, nyampe ke kotanya, ternyata kotanya lagi dijarah, istrinya ditawan, anak-anak ditawan dan lain segala macam, gone. Orang-orang mau lemparin dia batu. Dia baru selesai perang dan lain-lain segala macam, orang-orang pengen lemparin batu bunuh dia, dan dia capek. Tapi dia bisa bilang bahwa tadi di 1 Samuel 30 ayat 6 terakhir dia bisa bilang, hai bangkitlah jiwaku, dia bisa menemukan jiwa lagi. Mazmur 103 ayat 1 dibilang kayak gini, pujilah Tuhan hai jiwaku, bless the Lord oh my soul. Itu lagi ngomong ke siapa? Ke diri sendiri. Dia bukan lagi ngomong Tuhan aku nyembah dan lain, dia lagi panggil jiwanya sendiri, dia lagi panggil dirinya sendiri. Hey, I need to worship God. Hey Daniel, I need to worship God. Hey, I need to do the right thing. I need to make the right decision. Itu yang Daud lagi lakukan. Mengingatkan dirinya sendiri betapa besarnya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan sama kehidupannya. Mengingatkan diri sendiri terlepas dari segala keadaan yang buruk dan lain-lain. Yang Daud lagi lakukan adalah mengingatkan dirinya sendiri. Betapa Tuhan udah berkarya sama dia. Jadi kalau kamu bisa pikirin bahwa satu-satunya cara untuk kita bisa melawan pikiran toksik tadi, sekali lagi yang saya bilang, jangan tunggu orang sekitar kamu yang ngubah kamu. Nggak akan bisa soalnya. Sifatnya pasti temporary. Satu-satunya cara adalah kita sendiri yang bisa merubah sikap kita. Ada seseorang bernama Kobe Bryant. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, shame on you. Yeah. Seorang pemain basket legendaris bernama Kobe Bryant. Almarhum. Yeah. Dia terkenal dengan sebuah istilah Mamba mentality. Jadi kan dia julukannya ceritanya sebagai pemain basket, dia dijulukinnya sebagai Black Mamba. Nah, Mamba mentality itu ceritanya menceritakan filosofinya dia dalam menghadapi keadaan. Gitu loh. Dia bilang kayak gini, kenapa dia salah satu jadi pemain yang terhebat dan dia masuk Hall of Fame dan lain-lain, dia pokoknya one of the best player yang pernah main game basketball gitu ya. Dia cerita dia put practice dalam kehidupannya dari sejak dia sangat muda. Pokoknya dia pengen menang, dia latihan terus. Pada saat orang gak latihan, orang lagi summer break. Jadi kalau lagi tanding di NBA, ada masa season sudah selesai, mereka semua liburan. Paling cuma workout, nge-gym dan lain-lain. Enggak, dia tetap latihan sama seperti seakan-akan besoknya ada pertandingan. Dia tetap put effort latihan ini. Dia bilang kayak soalnya gini, suatu hari berapa tahun kemudian ada namanya compounding effect.
nggak ada orang bisa kejar saya. Itu yang dia percaya. Ketika dia latihan terus-terusan secara rutin, dia biasain terus-terusan secara rutin, tidak akan ada orang yang bisa mengejar dia. Dan it's true, tidak ada orang yang bisa mengejar dia. Dia salah satu skillful player yang pernah ada, dan dia udah break so many records dan lain-lain segala macam. And itu dimulai dari kerja keras. FYI, kalau di NBA, di dalam liga basket itu, setiap awal musim biasanya jadi ada rookie, artinya orang yang pertama kali masuk ke NBA, mereka tuh ada draftnya, urutan 1 sampai 30. Enggak sih, 1 sampai 60 biasanya. 1 sampai 30, jadi ceritanya mereka diprospek sama orang gitu. Oh, kayaknya orang ini skillnya berapa, skillnya ke berapa. Kobe Bryant tuh ranking 13, kalau nggak salah. Dia ranking 13. Awal-awal musimnya dia, awal-awal dia di NBA, dia bukan pemain yang paling hebat nomor 1. Enggak, dia cuma dikenal sebagai pemain paling berani doang. Zaman dulu ada Michael Jordan dan lain-lain segala macam, dia orang yang paling berani ngelawan Michael Jordan. Sampai Michael Jordan notice dia kayak, wah ini anak benar-benar berani orangnya. Tapi itu doang. Nggak ke-proven di angka, nggak proven bahwa dia memenangkan setiap pertandingan. Dia banyak pegang bola, banyak dibilang maruk sama teman-temannya. Pokoknya dia banyak mencoba skor dan nggak masuk. Itu awal-awal season nih. Tapi at the end of his season, sampai akhir, ketika dia bilang dia mau retire karena dia cedera dan lain-lain, dia udah nggak bisa banyak main secara aktif, itu semua orang, setiap, kan mereka tanding tuh pindah negara, pindah kota setiap pertandingan. Setiap pertandingan mau tim lawan segala macam, semuanya declaring nama dia. Semuanya kayak teriakin nama dia dan lain-lain segala macam. Di awal-awal season semua orang bilang kayak, Kobe Bryant nggak pernah passing bola, nggak pernah ngoper bola ke orang lain, orangnya kayak gini-gini segala macam. Di akhir seasonnya semua orang bilang semua pass the ball to Kobe biar dia aja yang main. Saking semua orang sayangnya sama dia. Dan game terakhir dia cetak skor 60, which is di NBA itu susahnya setengah mati. Dia cetak skor 60 di akhir gamenya dia. Dan itu the highest scoring retiring. Ya maksudnya the highest orang yang retired dengan skor tertinggi itu dia. Ada compounding effect yang dia mulai dari awal karena dia lakuin terus-menerus. Ada salah satu pemain NBA yang pas ngelawan dia pernah ada, gue hampir bilang kesaksian, pernah di interview gitu ya. Di interview, terus dibilang kayak, iya gue pas tanding lawan dia, gue nontonin semua video dia. Gue udah tahu mau tanding lawan dia nih, dia tahu dia mesti jaga Kobe Bryant ini. Orang ini kayak gue nontonin semua videonya dia, gue pelajarin berapa hari semalaman gue pelajarin. Basket ada 4 ronde ya, 4 round gitu ya. 2 ronde pertama dia berhasil ngejaga Kobe Bryant. Kobe Bryant cuma nyetak poin dikit banget, dikit ya. Terus banyak shoot yang nggak masuk dan lain-lain. Kobe Bryant bilang ke dia, oh you watch my tape, lu nonton video gue, lu pelajarin gue, good for you. Dia bilang gitu. Round 3 sama 4 tuh orang nggak bisa berkutik. Kobe Bryant-nya bantai habis-habisan lagi karena dia cuma perlu change his play style aja. Dia cuma ganti gamenya. Kenapa dia bisa ngelakuin itu? Karena years of practice-nya dia. Dia pakai, oke, kalau gue dijaga kayak gini, dia bikin skenario di kepalanya sampai dia practice sampai segitunya. Hey, your one overnight decisions untuk mau coba preparing to do the right thing nggak bakal bisa ngubah masa depan. Nggak bisa ngubah hasilnya. Jangan berharap kita bisa berubah toksik cuman dari hari ini. Oke Tuhan, saya tidak mau toksik lagi. Terus besokannya kita udah gak dengerin lagi. Gak bakal bisa. Ada namanya compounding effect, ada practice yang kita mesti lakuin terus menerus dalam kehidupan kita. Kalau kamu tadi yang pertama yang berjuang gak bisa percaya orang di kategori yang pertama, yang kita sinis sama orang lain, hey mungkin kamu udah mesti mulai declare. It sounds tacky pakai bahasa Indonesia, I'm sorry, tapi ya aku mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni. It's true. Gue nggak bisa pasang standar, gue mesti mengampuni orang karena ya udahlah, paling dia lupa. Itu temporary. Besokannya kalau dia salah lagi, lu pengen ludahin nggak? Ekstrim. Cuman maksud gue, ngerti kan perasaannya kan? Gitu loh. Kalau kamu cuma ampunin pakai tenaga kamu, dan ya udah, itu temporary. Tapi you need to set the standards. Kalau kamu nggak bisa percaya sama orang, then you need to pray in your prayers, dalam doa kamu, dalam hari-hari kamu, saya akan belajar ngampunin orang sama seperti itu ngampunin orang. Saya akan belajar percaya sama orang lain sama seperti Tuhan percaya sama kita. Tuhan percaya sama kita nggak? I can bet Tuhan percaya sama kita. Gitu loh. Tuhan percaya bahwa kita bisa makin hari makin dekat sama Dia. Kalau kamu yang ada yang tadi seperti saya yang selalu berpikiran hasil terburuk, percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang mendatangkan kebaikan. I need to remind myself. Ketika pikiran itu lewat di kepala saya, dan daripada saya ngomongin terus-terusan bahwa jangan-jangan
ada motor nyerempet dia dan lain-lain segala macam. Saya mesti belajar bilang, enggak, Tuhan bakal jagain. God will take control. Rancangan Tuhan gak pernah bukan rancangan kecelakaan. I need to voice that. Saya butuh membuat sebuah tindakan yang benar, yang berlawanan. Kalau kamu orang yang lagi berhadapan all or nothing, semua orang sama dan lain-lain segala macam, dengan kerendahan hati aku ingin belajar seperti Tuhan mengasihi orang lain. Kenapa saya tulis di sini dengan kerendahan hati? Karena biasanya ketika kita lagi menjudging, bahasanya menjudging bahwa semua sama, semua kategori kayak gini dan mereka selalu A, dia selalu A, dia selalu B. Yang paling tinggi siapa? Sebenarnya egonya kita di sana. Bahwa saya tahu yang paling benar. Jadi kadang-kadang dengan kerendahan hati saya pengen bilang bahwa enggak, kita enggak tahu yang paling benar. Kita enggak tahu keadaan orang lain, kita enggak tahu apa-apa. Jadi dengan kerendahan hati kayak aku pengen belajar sama seperti Tuhan, bahwa setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Setiap orang punya keadaannya. Aku ingin belajar seperti Tuhan, mengasihi orang lain artinya apa? Hey, kamu bisa nyampe titik sini loh. Tapi kamu masih di titik sini. Then it's fine. It's your progress. Kamu mau jalan muter padang gurun 40 tahun, that's on you. But I will keep with you. Aku bakal jalan sama kamu, kita bakal lewatin terus dan kamu bisa bertumbuh di sana. Dan terakhir, kalau aku tuh korban, orang-orang yang kita selalu blaming orang lain, kita bersama Tuhan, aku bisa menangkan berbagai perkara. Stop blaming other people. Really stop blaming your other people, stop blaming other conditions, keadaan kita sendiri dan lain-lain. Enggak, kamu sama Tuhan sudah cukup untuk bisa menangkan segala perkara. Jadi jangan bawa-bawa orang lain untuk mengubah kehidupan kamu. Ya, boleh saya undang tim praise and worship? Ya. Nah, I'm very thankful sebenarnya pasti tema ini Thoughts Revolution ini salah satu pelajaran buat saya sendiri. Jadi saya sendiri menghadapi namanya stres bekerja. Stres bekerja bukan cuman di pekerjaan yang saya mesti sambil belajar. Artinya saya di posisi di mana saya mesti memimpin beberapa orang. Dan buat saya challenge-nya bukan cuman kayak saya masih belajar sebagai pemimpin ya. Saya mesti belajar, saya diserahkan kayak kasarnya gini. Ini bisnis berhasil apa enggak? Ada di tangan lu loh. Serem kan? Gue belum berani that level. Kalau gue dagang bakso pakai duit gue sendiri gagal, ya udah. Gue can make peace with it, with myself gitu. Tapi kalau ada duit orang dipercayakan dan gue make decision yang big decisions and it's not working out, gue stress. To be honest, gue kepikiran banget gitu. So I'm having tough times with dealing with the negativity dan lain-lain. Dan ketika gue lagi di kepala gue mikir stres-stresnya, gue berharap orang-orang sekitar gue juga ngertiin dong. Stres loh, gue punya this level of pressure, this level of kerjaan yang seperti ini. Dan kadang-kadang kalau ngelihat ada orang-orang yang tidak punya pemikiran sama, kayak gemes. Ngerti kan? Pernah sih kerja sama orang-orang yang kadang-kadang bikin lu gemes gitu kayak, ih, kenapa sih ini orang gak ngerti? Kenapa nih orang gak semangat? Kenapa nih orang gak ini gak itu dan lain-lain segala macam? Kayaknya gemes. Dan jujur, sama gue cerita, gue curhat bahwa berapa minggu dan bulan ini gue struggling with that. Dan ketika gue ketemu dan lain-lain, kadang-kadang gue kerja, gue menghadapi kayak, aduh susah banget. Susah to lead the team dengan ini. Kadang-kadang orangnya berat, susah di handle dan lain-lain. Dan many other things yang lewat di kepala gue. Solusi yang lewat di kepala gue juga banyak. Pasti. Ayo lu mesti hajar. Lu mesti kasih tahu sampai dia jerak. Ini nadanya gak perlu se-emosional itu. Hati-hati sama pikiran yang kadang-kadang diselipin lewat di kepala kamu. Tidak selalu seperti di komik-komik bahwa kalau suara iblis suaranya datang dengan amarah dan lain-lain. No. Kadang-kadang bisa dengan nada yang very soft. You know what? Kamu mesti hajar dia. Kamu mesti ini, biarin aja ya. Dia itu yang penting kan lu bener dan lain-lain segala macam. And a lot of thoughts lewat di kepala saya. Dan saya stres banget. Tapi ada satu pikiran yang lewat di kepala saya. Dan saya gak bohong soal ini. Ada satu pikiran yang lewat di kepala saya pada saat saya lagi mikir, saya mesti ngapain. Ada satu pikiran yang lewat, yaitu you have to lead with love. Lu mesti mimpin dengan kasih. Again, it sounds wow, so Christian. Tapi saya pas dengar kalimat itu lewat di kepala saya, jujur aja dalam hati saya kayak sialan. Sialan kenapa? Karena itu hal yang benar gue tahu.
Karena begitu itu lewat, gue langsung tahu bahwa emang gue mesti begini. Gue mungkin bisa ngelakuin A, B, C, D, E dengan cara yang benar, tapi kalau intensi gue adalah untuk menjatuhkan dan mengeluarkan dia, dibandingkan untuk membangun dan membimbing, memberikan yang terbaik supaya dia bisa bertumbuh, totally beda pasti. Makanya gue diingetin sama Tuhan begitu dibilang kayak, you have to lead with love. I'm very annoyed in my heart karena gue tahu itu hal yang benar. Tapi susah gak? Jujur aja susah. Besok meeting dan lain-lain segala macam, gue akan harus menghadapi hal itu lagi. Dan kadang-kadang di kepala gue akan lebih cepat keluar emosinya dan lain-lain segala macam. Tapi waktu kata-kata itu keluar, gue tahu bahwa itu gue harus pegang terus. Hari ini, apapun yang kamu doain, hari ini apapun yang kamu lakuin, saya berani jamin kalau kamu kenal sama Tuhan, kalau kamu deket sama Tuhan, kalau kamu build relationship sama Tuhan, pasti ada suara-suara kayak tadi. Suara-suara yang gak make sense dan kita gak senang ngelakuinnya. Suara-suara yang bilang kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri kamu. Suara-suara yang bilang kalau ada orang rendahin kamu, that's on him, it's fine. Tuhan, God is my judge. Tuhan akan mengangkat kamu tinggi. Suara-suara yang bilang kalau kamu gak akan pernah berhasil, tapi Tuhan bilang kayak, no, I'm with you. You're an overcomer. Saya berani bilang bahwa ketika ada suara-suara itu yang ada di hati kamu, pegang itu benar-benar dan suarain tiap hari. Saya gak bilang bahwa besok kita akan menjadi 100% pemenang, tidak pernah berpikiran toksik lagi, tidak pernah jahat lagi dan lain-lain segala macam. No, toxic thoughts. Kita gak bisa cegah burung terbang di atas kepala kita. Semua pernah dengar itu ya? Kita gak bisa cegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa cegah burung bersarang di atas kepala dia. Kita gak bisa cegah ada pikiran apa yang lewat di kepala kita, tapi kita bisa pilih, Bang. Kita mau tindakan yang mana. Kita bisa pilih loh, kita mau pakai pikiran yang mana dalam kehidupan kita. This is what I want to remind. And I hope semua bisa belajar sama-sama. Dan boleh aku undang kita bangkit berdiri? If you are weary today, kalau kamu lagi berasa capek, kalau kamu lagi berasa so many toxic thoughts di kepala kita masing-masing, the only solutions I have for you is rely your life to God. Find strength in the Lord. Cari kekuatan dalam Tuhan. Jadi kalau ada pikiran yang bersuara lebih buruk di hati kamu hari ini, yang kamu bilang, paling kok Daniel juga sama aja, paling juga kayak gini segala macam. Hey, saya cuma bisa bilang adalah cari Tuhan, biar dia yang benerin. I cannot fix you guys. I cannot fix even myself. Cuman Tuhan yang bisa.